Pelajaran pertama yang ingin saya sampaikan dari bagian-bagian novel itu tentang cinta adalah jalan masuk dan jalan keluarnya cinta. Di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini, ternyata ada satu pandangan yang menurut saya menarik. Menurut Buya Hamka, jalan masuknya cinta yang paling mudah itu adalah rasa kasihan. Tapi nanti rasa kasihan ini juga, kalau tidak hati-hati, juga akan menjadi jalan keluarnya cinta. Jalan hilangnya cinta. Coba kita lihat ya kalimat-kalimat yang menunjukkan itu di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan cinta adalah melalui beberapa pintu. Ada dari pintu sayang, ada dari pintu kasih, ada dari pintu rindu. Tetapi yang paling aman dan kekal ialah cinta yang melalui pintu kasihan itu. Jadi ini ceritanya kan, awalnya memang Hayati ini bersimpati, kasihan terhadap sengsaranya Jainuddin. Jadi dia melihat betapa anak muda ini kalem, pendiam, tapi sering disia-siakan, sering diterlantarkan orang hanya karena dianggap orang asing. Nah ini Hayati ini kasihan. Meskipun Jainuddin tidak tahu kalau dikasihani oleh Hayati. Kalau Jainuddin ya memang senang saja lihat Hayati yang ayu, yang cantik, yang lembut. Tapi awalnya sebenarnya Hayati itu perasaannya adalah perasaan kasihan. Kasihan itu kan, ya kata dasarnya sama sih, kasih, tapi ada akhiran an. Beda dengan cinta, beda dengan sayang. Kalau cinta itu kan fokus pada perasaannya, perasaan sukanya. Kalau sayang itu fokusnya pada perhatiannya. Ada kasih, kasih itu fokus pada kerelaan untuk memberi, untuk membantu. Nah, kasihan itu dekat dengan itu. Kasihan itu berarti rasaku, aku letakkan padamu. Dalam arti, kalau bahasa istilah psikologi ini lebih ke empati. Jadi empati, aku turut merasa kesedihanmu, aku turut merasakan kesulitanmu, aku turut merasakan kesengsaraanmu. Orang yang empatik ini mudah nantinya jatuh cinta, jatuh sayang pada yang dia empati. Ya tidak harus laki-laki dan perempuan. Kalau kita kasihan pada tetangga kita yang miskin, pada saudara kita yang yatim, itu kan nanti ujungnya kita sayang pada mereka, kita cinta pada mereka, sehingga kita lenyapkan ego, kita membantu mereka. Jadi menurut Buya Hamka, kasihan itu cinta yang paling baik, untuk jalan yang paling baik untuk memperoleh cinta. Karena tahap selanjutnya dari kasihan itu adalah cinta. Silakan teman-teman setuju apa enggak dengan pandangan ini. Semoga enggak dipakai untuk modus ya teman-teman. Mungkin dipakai untuk modus biar dia jatuh cinta padaku, tak tampilkan sisiku yang menyedihkan, menyengsarakan biar dia kasih. Nah, ini menurut saya, mengapa saya angkat, karena menurut saya ini menarik. Mungkin bisa bahan diskusi teman-teman. Tapi sebaliknya juga, kasihan bisa jadi jalan keluar dari cinta. Jalan keluar itu bukan solusi, tapi jalan cinta turun derajatnya, jadi orang nggak lagi cinta, hanya kasihan saja. Tuh, kalau ini komentarnya Hamka kepada peristiwa ketika Hayati menerima lamarannya Aziz. Jadi Hayati ini ada momen ketika dia merasa ragu-ragu, merasa Jainuddin ini memang apa ya pantas jadi suamiku. Kok nggak update ya, anak ini nggak gaul. Yang lain anak muda-muda seperti itu, dia kok masih saja seperti ini. Ada momen begitu Hayati ini. Nah ini makanya ada kalimat dari Hamka, dari lurah belas kasihan mendaki ke puncak bukit cinta. Sekarang telah menurun kembali kepada lurah kasihan. Dan cinta bila mana telah menurun kepada belas kasihan, tandanya lama-kelamaan dia akan berangsur turun. Kalau yang tadi dari kasihan ke cinta, kalau ini sebaliknya, dari cinta jadi kasihan. Ketika awalnya cinta, sekarang kasihan, kata Hamka, ya biasanya lama-lama cintanya surut. Karena kasihan ini sesuatu yang sifatnya sementara, tidak selamanya. Kalau situasi orang yang dikasihani berubah, ya bisa jadi kasihannya hilang. Beda dengan cinta. Kalau cinta itu, apapun kondisi yang dicintai, cinta tidak akan berubah. Tapi kalau dari cinta, hanya tinggal kasihannya saja, ya biasanya lama-lama cinta itu akan susut dan hilang. Jadi jalan masuk dan keluarnya ternyata sama, yaitu rasa kasihan. Ini
pendapatnya Buya Hamka. Yo silahkan teman-teman mendiskusikan ini, apa benar rasa kasihan itu bisa memancing orang, membawa orang ke dunia cinta, sekaligus membuat orang terpental dari dunia cinta. Hayati tadi, ketika dia tahu asiknya kehidupan anak muda kota sebagaimana diperagakan oleh Ajis dan kawan-kawannya, dia kasihan melihat Jainuddin. Dia ragu-ragu, sebenarnya dia ingin ninggal Jainuddin. Apa ya pantas Jainuddin sama aku? Jainuddin anak out of date bahasanya hari ini kan itu. Tapi dia kasihan pada Jainuddin. Masuk ya Jainuddin tak tinggal. Padahal kita sudah sekian lama saling berbagi rasa, saling berjanji untuk setia. Masuk tak tinggal, kasihan. Nah ini teman-teman ya yang mungkin mengalami momen ini harus hati-hati. Berarti cinta sudah turun hanya ke level kasihan saja. Ya sudah, kita sudah pacaran lama Pak, sudah bertahun-tahun. Kalau mau saya tinggal dia, kasihan. Kalau sudah sampai cinta tinggal kasihan, itu katanya biasanya ya akan semakin susut, semakin susut. Biasanya nanti ada masalah kecil saja dibesar-besarkan. Seolah-olah itu problem yang besar yang tidak bisa dimaafkan, padahal itu problem kecil saja. Itu berarti mungkin selama ini sedang ngempet. Hanya kasihan saja mau ninggal kok tidak tega, khawatir dianggap dia tidak setia. Baik, ini menurut saya penting pelajaran pertama untuk bahan refleksi. Wajah cinta kita dalam hidup ini seperti apa? Oke, ini yang unik. Terus kita belajar lagi sekarang. Nah, ini tadi yang saya sebut, ini yang khas, berbeda, karena yang menulis novel ini seorang ulama. Maka menurut saya ada unsur yang kuat sekali dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk ini. Selain budaya Minang adalah, bahasa saya, keterlibatan Tuhan. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan cinta kita. Itu yang mungkin tidak mudah ditemukan dalam novel-novel yang lain, khususnya kita ya yang muslim, karena Hamka kan ulama. Ada banyak sebenarnya bagian-bagian dari novel itu yang menunjukkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, menerima bahwa cinta itu fitrah, cinta itu anugerah. Tapi Hamka mengajarkan kita bagaimana mengelola cinta itu agar tidak nabrak norma-norma agama. Bahkan kalau teman-teman nanti jeli, mungkin ada yang ingin pakai jadi bahan skripsi, kalau sekedar budaya Minang, jadi tentang budaya Minangnya yang agak keras sehingga membuat Jainuddin dan Hayati susah, itu di beberapa bagian novel itu ada nada kritiknya. Kalau yang tentang budaya Minang, tapi kalau yang tentang syariat ketuhanan itu kelihatan memang Hamka ingin kuat di situ. Tidak boleh nabrak, melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, meskipun sudah jatuh cinta. Nah ini ada kalimat, misalnya ini doanya, keluhannya seorang Hayati ketika dia merasa jatuh cinta kepada Jainuddin setelah Jainuddin menyatakan cintanya. Coba perhatikan, ini pelan-pelan Hamka mengajari kita cara kita mengekspresikan cinta. Ini keluhannya Hayati kepada Tuhan seperti ini. Ya Ilahi, berikanlah perlindungan kepada hamba-Mu. Perasaan apakah namanya ini ya Tuhan? Tunjukkanlah ya Tuhan, dan nyatalah sudah kelemahan diriku. Apalah pertolongan yang dapat kuberikan? Dia meminta budi kepadaku. Aku hanya Tuhan takdirkan menjadi perempuan, jenis yang lemah. Tidak ada kepandaianku, hanyalah menangis. Tuhanku, sebenar-benarnya hamba-Mu ini kasihan kepada makhluk yang malang itu. Oh Tuhanku, hamba sayang akan dia, hamba cinta dia. Jika cinta itu suatu dosa, ampunilah dan maafkanlah. Hamba akan turut perintah-Mu, hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan. Akan hamba simpan, biarlah orang lain tak tahu, tetapi izinkan hamba ya Tuhan. Ini pernyataan jujur Hayati kepada Tuhan. Dia mengadukan rasa yang muncul dalam dirinya. Ya Tuhan, kok muncul rasa ini, kok ada rasa cinta ini pada makhluk-Mu yang lain. Kalau ini dosa, ampuni dan maafkanlah. Dan selanjutnya tetap hamba akan turut perintah-Mu, hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan. Jadi ini dia bertekad, meskipun ini cinta, meskipun ini fitrah, rasa yang tidak bisa aku tolak ya Allah, hamba akan tetap mengikuti perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu, menetapi kewajiban dari-Mu. Ini menurut saya ini pelajaran dari Buya Hamka. Cinta yo cinta,
Tapi tolong jangan diekspresikan di jalan yang melanggar perintahnya, nabrak kewajiban kita, kemudian membantah kebaikan, kebenaran yang sampai pada kita, meskipun itu ya cinta. Ini kalau saya ini bisa diperluas, tidak hanya cinta laki-laki dan perempuan. Cinta kita pada apapun jangan sampai nabrak Allah di level apapun. Sering saya sampaikan, cinta yang ada dalam diri kita itu anugerah yang luar biasa dikaruniakan oleh Allah pada kita. Kita jadikan cinta itu kendaraan kita untuk menuju Allah. Kita jadikan cinta itu anugerah dari Allah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi caranya begitu. Kalau dalam agama ya, anugerah dari Allah itu kan tidak mungkin negatif. Dia pasti positif asal kita bisa menggunakannya di jalan yang positif. Maka mendapat anugerah apapun, harta, kepandaian, kesempatan, kekuatan, kekuasaan, termasuk cinta, semoga bisa kita gunakan untuk semakin mendekat kepadanya, kepada Allah. Jadi kita memperoleh cinta itu dari Allah, kita menjalani cinta dengan tetap melibatkan Allah, dan perjalanan cinta kita tujuannya adalah Allah, sehingga setiap saat kehidupan kita dengan bekal cinta ini semakin dekat dengan Allah. Itu rumusnya. Kita lanjutkan lagi bagaimana cara melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam cinta. Nah, kalau tadi kalimat-kalimat dari Hayati, sekarang kalimat-kalimat dari Jainuddin. Ini komentarnya Jainuddin. Ini menegaskan yang saya sampaikan tadi. Kalau ada kepercayaanmu demikian, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakanmu. Ini kan tadi Hayati memasrahkan semua kepada Tuhan, kepada Allah, dan Allah pasti memberikan yang terbaik. Dan disambut oleh Jainuddin, kalau kepercayaanmu demikian, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakanmu. Ini kalau bahasa hadis qudsinya, ana inda dzanni abdi. Kalau kita punya prasangka positif, ya insya Allah itulah yang akan terjadi. Sembahlah dia dengan khusyuk. Ingat dia di waktu kita senang, supaya dia ingat kepada kita di waktu kita sengsara. Dialah yang akan membimbing tanganmu. Dialah yang akan menunjukkan haluan hidup kepadamu. Dialah yang akan menerangi jalan yang gelap. Jangan takut menghadapi cinta. Ketahuilah bahwa Allah yang menjadikan matahari dan memberinya cahaya. Allah yang menjadikan bunga dan memberinya wangi. Allah yang menjadikan tubuh dan memberinya nyawa. Allah yang menjadikan mata dan memberinya penglihatan. Maka Allah pula lah yang menjadikan hati dan memberinya cinta. Jika hatimu diberinya nikmat pula dengan cinta, sebagaimana hatiku, marilah kita pelihara nikmat itu sebaik-baiknya. Kita jaga dan kita pupuk. Kita pelihara supaya jangan dicabut kembali oleh Tuhan. Cinta adalah irodat Tuhan. Dikirimnya ke dunia supaya tumbuh. Kalau dia terletak di atas tanah yang lekang dan tandus, tumbuhnya akan menyiksa orang lain. Kalau dia datang kepada hati yang keruh dan kepada budi yang rendah, dia akan membawa kerusakan. Tetapi jika dia hinggap kepada hati yang suci, dia akan mewariskan kemuliaan, keikhlasan, dan taat kepada ilahi. Jadi inilah caranya kita melibatkan Allah dalam cinta kita. Berarti caranya apa? Kita hidupkan cinta sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita sembarangan sehingga cinta itu oleh Allah dicabut kembali. Ini boleh jadi bahan refleksi kita. Misalnya kita jatuh cinta, sekian lama sudah berjanji sehidup semati. Kok tiba-tiba rasa cinta itu rasanya kok semakin berkurang atau bahkan hilang. Mari kita refleksi, jangan-jangan cinta itu kita hidupkan dengan cara atau di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan jalan yang membuat Allah tidak berkenan. Yus, teman-teman ngerti sendirilah seperti apa jalan yang Allah tidak berkenan itu. Sekarang begitu menggebu-gebu, besok kok tidak ada rasa lagi ya. Dekat denganmu, melihatmu sudah tidak ada getarannya lagi. Jangan-jangan itu isyarat cinta di dada kita, di hati kita sudah diangkat oleh Allah. Karena kita salah menggunakannya. Kita, kalau dokter itu kita malpraktek, salah pakai. Jalan yang keliru, semakin menjauh dari Allah, sehingga Allah mencabutnya.
Maka mari kita hidupkan cinta, mari kita hidupkan kasih sayang dalam hidup ini di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai Allah mencabut kasih sayang yang sudah dianugerahkannya pada kita.